Perkenalkan, nama saya Juni Tiorida Kasaribu. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Integrasi UPI. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Juni Tiorida Pasaribu, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas waktu yang baik saya dapat melakukan ujian seminar proposal pada hari ini. Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan juga kepada teman-teman semua yang hadir di tempat ini, saya akan memaparkan yang menjadi isi proposal saya. Adapun judul dari proposal saya adalah metode role playing terhadap motivasi belajar siswa oleh guru pendidikan agama Kristen. Baiklah, saya akan memaparkannya. Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam membangun hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam pendidikan formal maupun dalam pendidikan informal. Demikian halnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara Indonesia yang demokratif serta bertanggung jawab. Selanjutnya, guru merupakan aspek yang sangat penting dalam proses mengajar. Guru merupakan jembatan atau agen-agen yang sangat dibutuhkan yang membantu peserta didik untuk berdialog dengan dunianya. Ketika semua orang mempersoalkan pendidikan, figur guru pasti terlibat di dalamnya. Lembaga pendidikan formal merupakan dunia kehidupan dari seorang guru. Demikian halnya menurut Majid tahun 2011 halaman 123 mengemukakan bahwa guru adalah sebagai orang-orang yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik dan bantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Sebagai seorang guru harus dapat menempatkan dirinya dan menciptakan suasana yang kondusif kepada peserta didik. Dan juga menjadi seorang guru harus memiliki tanggung jawab dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Karena guru merupakan orang tua kedua dari peserta didik. Selanjutnya adalah guru pendidikan agama Kristen. Guru pendidikan agama Kristen adalah guru yang memberikan pengajaran mengenai iman Kristen kepada peserta didik. Guru pendidikan agama Kristen itu harus menuju dan mengajarkan peserta didik mengenai iman kekristenan. Demikian halnya menurut Haryanto JP tahun 2012 halaman 14 mengemukakan bahwa pendidikan agama Kristen yang menjadi pusat pengajarannya adalah Alkitab. Karena Alkitab adalah menjadi visi, menjadi nilai, dan menjadi gerakan dalam proses pengajaran pendidikan agama Kristen. Guru pendidikan agama Kristen memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendidik, sebagai penginjil, sebagai konseling, atau sering disebut dengan konselor, sebagai kesaksian firman Tuhan atau marturia, sebagai pengelola kelas, sebagai peneliti, sebagai hamba Allah, sebagai penafsir, dan masih banyak lagi yang menjadi fungsi dari seorang guru pendidikan agama Kristen. Selanjutnya saya akan memaparkan bab 2 yaitu mengenai landasan teori. Yang pertama adalah pengertian role playing. Menurut Wina Sanjaya tahun 2009 halaman 158 menyatakan bahwa role playing ini adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan suatu masalah-masalah yang berhubungan dengan fenomena sosial atau permasalahan-permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah pergaulan bebas, masalah penggunaan narkoba, masalah dalam keluarga yang otoriter, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan sosial yang perlu dipecahkan dengan metode role playing. Selanjutnya adalah role playing digunakan untuk memberikan pemahaman atau penghayatan akan masalah sosial serta mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan sebuah masalah. Demikian halnya menurut Jamara tahun 2010 halaman 88 bahwa metode role playing ini adalah mendramatiskan sebuah tingkah laku dalam permasalahannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Jadi kata kuncinya adalah mendramatiskan seperti itu. Selanjutnya adalah manfaat dari metode role playing.
Menurut Mitaful tahun 2013 halaman 116 bahwa metode role playing berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah mengeksplorasikan perasaan yang dialami oleh peserta didik. Dengan bermain peran, juga peserta didik mampu mentransfer dan mewujudkan pandangan mengenai perilaku, mengenai nilai dan persepsi peserta didik. Yang selanjutnya adalah untuk membantu dan memudahkan peserta didik dalam memahami proses pembelajaran. Selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan atau mengembangkan sikap kepada peserta didik bagaimana cara dalam memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya adalah untuk membantu peserta didik untuk bersikap bertanggung jawab dan memberi tanggung jawab dan dalam menghadapi sebuah masalah. Selanjutnya adalah kelebihan dari metode role playing. Menurut Jamara tahun 2010 halaman 89, kelebihan dari metode role playing ini begitu banyak. Yang pertama adalah melatih memahami kemampuan dari peserta didik dalam memahami sebuah proses pembelajaran. Yang kedua adalah sebagai pemeran dalam sebuah role playing, pastinya peserta didik harus menguasai, harus memahami materi yang akan diperankan seperti itu, sehingga pastinya daya ingatan dari peserta didik ini lebih tajam. Selanjutnya, siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Selanjutnya adalah siswa dapat mengendalikan emosinya. Bakat yang dimiliki oleh peserta didik dapat dipupuk dengan menggunakan role playing, sehingga dimungkinkan akan muncul sebuah bibit seni drama dalam diri peserta didik. Jika drama dibina dengan baik, pastinya hasilnya akan baik nantinya, seperti itu. Juga peserta didik dilatih untuk mengembangkan sikap saling kerjasama, sikap tanggung jawab dalam memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya adalah kelemahan dari metode role playing. Yang pertama adalah sebagian besar peserta didik yang tidak ikut bermain peran kurang kreatif. Pasti ketika ada sebuah drama yang ingin dipertunjukkan, pastinya memiliki pemain. Namun ketika pemeran dalam naskah ini sedikit, pastinya hanya sebagian peserta didik yang ikut ambil peran. Yang lainnya kurang kreatif dalam hal itu, dalam hal bermain peran seperti itu. Yang kedua adalah banyak memakan waktu. Waktu dalam persiapan, waktu dalam pemahaman materi, waktu dalam pelaksanaan role playing. Yang ketiga adalah memerlukan tempat yang cukup luas. Kalau tempat bermain peran sempit, maka peserta didik akan kewalahan, akan mengalami kendala dalam mengekspresikan, dalam mengeksplorasi, atau mereka kurang bebas dalam mengekspresikan emosi atau ekspresi yang ada di dalam drama tersebut. Yang keempat adalah sering kelas lain terganggu oleh suara pemain. Ketika sebuah drama dipertunjukkan di dalam sebuah kelas, pastinya akan mengganggu suasana kepada kelas lain. Misalnya ketika kelas lain melakukan proses pembelajaran, karena kita tahu ketika ada sebuah drama yang dipertunjukkan, pastinya penonton juga memiliki emosi, memiliki ekspresi seperti itu. Sering sekali ada yang tertawa, tepuk tangan, dan sebagainya. Ini mengganggu kekondusifan kepada kelas lain. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode role playing menurut Jamara tahun 2010 halaman 89, yaitu terdiri dari pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan masalah atau persoalan, menetapkan masalah sosial yang pastinya menarik, kreatif, yang dapat menarik perhatian dari peserta didik. Yang kedua adalah kita harus mendeskripsikan isi dari naskah drama yang akan diperankan oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah tetapkan peserta didik sebagai pemeran dari naskah yang akan dipertunjukkan. Yang keempat adalah menjelaskan kepada pendengar mengenai peranan mereka, siapa mereka di dalam peranan drama tersebut. Yang selanjutnya adalah berikan kesempatan kepada peserta didik atau kepada pemeran untuk berunding, memberikan waktu sebentar untuk berunding sehingga mereka mempersiapkan diri mereka sehingga tidak terjadi kecanggungan pada saat memainkan perannya. Yang selanjutnya adalah jangan lupa menilai hasil role playing tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk lebih lanjut. Selanjutnya adalah motivasi belajar.
Setiap peserta didik pasti memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda. Sebagian peserta didik memiliki motivasi belajar yang intrinsik, namun sebagian lagi ada yang ekstrinsik. Menurut Harisuddin tahun 2019 halaman 19 bahwa motivasi belajar ini adalah menunjukkan suatu kemauan, menunjukkan suatu keinginan, suatu niat untuk memenuhi sesuatu kebutuhan yang mencapai suatu tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian yang penulis lakukan adalah berdasarkan dari hasil datanya, maka penulis menggunakan jenis penelitian yang kuantitatif. Lokasi penelitian adalah di SMA Negeri 2 Tarutung. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan pemberian angket. Selanjutnya adalah teknik analisis data, indikator kinerja, dan tahapan-tahapan penelitian. Demikian yang bisa saya paparkan dari hasil proposal saya. Atas perhatian daripada Bapak Ibu dosen sekalian dan juga teman-teman yang hadir di tempat ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Shalom.